Bangga, Prabowo harumkan nama RI di forum dunia. Delegasi asing terperangah, RI tolak tunduk pada Barat. Bikin bangga, Kemenhan RI jadi pembicara di forum dunia internasional. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto tampil sebagai pembicara dalam sesi special address pada forum ISS Shangri-La Dialog 2024 yang dilaksanakan di Hotel Shangri-La, Singapura. Dalam pidatonya, Menhan Prabowo menyoroti sejumlah isu strategis keamanan global yang menjadi perhatian dunia saat ini. Menhan Prabowo dalam pidatonya menyampaikan bahwa pertemuan di Shangri-La Dialog ini merupakan ketiga kalinya hadir dalam diskusi internasional yang sangat penting dan bermakna. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di hadapan Anda hari ini di forum yang bergengsi ini untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Kita berkumpul di sini untuk terlibat dalam diskusi yang bermakna dan sangat penting untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas di dunia, ujar Menhan Prabowo. Bagi Indonesia, mengejar perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan adalah landasan utama dalam keterlibatan internasional kami. Kami yakin bahwa hanya melalui dialog dan kerjasama, kita dapat mencapai tujuan tersebut, tambah Menhan Prabowo. Menurut Menhan, kolaborasi adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesejahteraan dan harmoni. Indonesia berkomitmen kuat untuk memperdalam dialog inklusif dan kerjasama konkret, serta menjunjung tinggi hukum internasional, terutama menghormati kedaulatan nasional, semua negara dan integritas teritorial, sebagaimana diamanatkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat menyoroti konflik terutama di Ukraina dan Palestina, Menhan menekankan pentingnya dialog diplomatik dan solidaritas nasional. Saya ingin menyoroti peristiwa tragis terbaru di Rafah, yang telah menyebabkan banyak korban jiwa yang tidak bersalah, termasuk anak-anak, perempuan, dan warga sipil tak bersenjata. Insiden yang memilukan ini mendorong kita untuk segera menyerukan investigasi menyeluruh terhadap bencana kemanusiaan ini. Memahami sepenuhnya tragedi ini sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, tegas Menhan. Indonesia berkomitmen untuk mendukung gencatan senjata yang komprehensif dan permanen sebagai langkah penting menuju solusi nyata dan langgeng untuk perdamaian antara Israel dan Palestina, dan dengan demikian perdamaian yang nyata di kawasan tersebut. Kami meyakini bahwa bersama dengan banyak negara lain di dunia saat ini, satu-satunya solusi nyata untuk perdamaian dan keamanan yang langgeng bagi Israel dan Palestina adalah solusi dua negara, sambung Menhan. Menhan Prabowo menyatakan Indonesia akan terus berupaya untuk memberikan bantuan ke Gaza, dan jika diperlukan dan diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian. Kami juga siap segera mengirimkan tenaga medis untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di Gaza dengan persetujuan semua pihak. Indonesia juga sangat bersedia mengevakuasi dan merawat warga Palestina yang terluka dan yang membutuhkan perawatan di rumah sakit Indonesia. Kami bersedia mengevakuasi hingga 1.000 pasien dalam waktu dekat jika situasi memungkinkan, ungkap Menhan Prabowo. Nasionalisme harus seimbang dengan kemanusiaan, patriotisme harus dilunakkan dengan kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap semua warga dunia. Mari kita bekerja menuju kebaikan bersama. Demikian akhir kata Menhan dalam pidatonya, Biro Humas Setjen Kemhan. Dunia Internasional. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto tampil sebagai pembicara dalam sesi special address pada forum ISS Shangri-La Dialog 2024 yang dilaksanakan di Hotel Shangri-La, Singapura. Dalam pidatonya, Menhan Prabowo menyoroti sejumlah isu strategis keamanan global yang menjadi perhatian dunia saat ini. Menhan Prabowo dalam pidatonya menyampaikan bahwa pertemuan di Shangri-La Dialog ini merupakan ketiga kalinya hadir dalam diskusi internasional yang sangat penting dan bermakna. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di hadapan Anda hari ini di forum yang bergengsi ini untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Kita berkumpul di sini untuk terlibat dalam diskusi yang bermakna dan sangat penting untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas di dunia, ujar Menhan Prabowo. Bagi Indonesia, mengejar perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan adalah landasan utama dalam keterlibatan internasional kami. Kami yakin bahwa hanya melalui dialog dan kerjasama, kita dapat mencapai tujuan tersebut, tambah Menhan Prabowo.
Menurut Menhan, kolaborasi adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesejahteraan dan harmoni. Indonesia berkomitmen kuat untuk memperdalam dialog inklusif, dan kerjasama konkret, serta menjunjung tinggi hukum internasional, terutama menghormati kedaulatan nasional, semua negara dan integritas teritorial, sebagaimana diamanatkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat menyoroti konflik terutama di Ukraina dan Palestina, Menhan menekankan pentingnya dialog diplomatik dan solidaritas nasional. Saya ingin menyoroti peristiwa tragis terbaru di Rafah, yang telah menyebabkan banyak korban jiwa yang tidak bersalah, termasuk anak-anak, perempuan, dan warga sipil tak bersenjata. Insiden yang memilukan ini mendorong kita untuk segera menyerukan investigasi menyeluruh terhadap bencana kemanusiaan ini. Memahami sepenuhnya tragedi ini sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, tegas Menhan. Indonesia berkomitmen untuk mendukung gencatan senjata yang komprehensif dan permanen sebagai langkah penting menuju solusi nyata dan langgeng untuk perdamaian antara Israel dan Palestina, dan dengan demikian perdamaian yang nyata di kawasan tersebut. Kami meyakini bahwa bersama dengan banyak negara lain di dunia saat ini, satu-satunya solusi nyata untuk perdamaian dan keamanan yang langgeng bagi Israel dan Palestina adalah solusi dua negara, sambung Menhan. Menhan Prabowo menyatakan Indonesia akan terus berupaya untuk memberikan bantuan ke Gaza, dan jika diperlukan dan diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian. Kami juga siap segera mengirimkan tenaga medis untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di Gaza dengan persetujuan semua pihak. Indonesia juga sangat bersedia mengevakuasi dan merawat warga Palestina yang terluka dan yang membutuhkan perawatan di rumah sakit Indonesia. Kami bersedia mengevakuasi hingga 1.000 pasien dalam waktu dekat jika situasi memungkinkan, ungkap Menhan Prabowo. Nasionalisme harus seimbang dengan kemanusiaan, patriotisme harus dilunakkan dengan kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap semua warga dunia. Mari kita bekerja menuju kebaikan bersama. Demikian akhir kata Menhan dalam pidatonya, Biro Humas Setjen Kemhan.